akan datang mengepung Istana Negara Republik Indonesia. Beta tantang kalian coba lengserkan Pak Jokowi dari kursi kepresidenan sebelum masa jabatannya selesai. Dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sudahlah, ya, jadi kita bahu-membahu rangkul-merangkul gandengan tangan. Profesor Amin Rais, tolonglah, sudahlah. Saya juga korban provokasi waktu zaman Pilpres Pak Prabowo kemarin. Mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi. Bahkan kami kalau bisa memberikan mandat pada Pak Jokowi untuk memimpin negara ini hingga 2029. Keringat Jokowi menetes di seluruh Nusantara, tapi keluhan kalian menggema di ibu kota Nusantara. Apa kabar Indonesia? Tidak baik-baik saja. Lagi-lagi, barangkali masih ada salah informasi. Apa kabar Indonesia? Tidak baik-baik saja. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan aksi people power dari para kaum sakit hati. Namun sayang aksi tersebut cuma dihadiri oleh beberapa lalat politik sehingga aksi yang tadinya bernama people power seketika berubah menjadi upil power dari upilnya Amin Rais. Akan tetapi hal tersebut tak membuat para kaum sakit hati menjadi putus asa sehingga mereka pun akan kembali mengadakan aksi people power di istana pada 10 Agustus mendatang dengan tujuan lengserkan Presiden Joko Widodo. Diberitahukan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, kaum buruh Indonesia di bawah ASB dengan berbagai organisasi lainnya yang akan bergabung bersama akan datang mengepung Istana Negara Republik Indonesia atau kantor Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ya. Catat, tanggal 10 Agustus 2023, kaum buruh dan berbagai elemen rakyat di bawah koordinasi AASB atau Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan mengepung Istana Negara. Bang Egy Sudana tadi ketika 10 Agustus ya Bang. Tapi kalau Allah menentukan sebelum 10 Agustus kita siap? Ya. Lahir batin siap? Ya. 10 Agustus kaum buruh akan bergerak. 10 Agustus kemungkinan besar nakes ikut bersolidaritas. 10 Agustus mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas. Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi people power. Dan hati-hati kau Jokowi, kursimu bisa lengser. Ingat kalimatmu yang mengatakan hanya rakyat yang bisa mengganti presiden. Jangan salahkan nanti jika 10 Agustus menjadi ajang pemakzulan Jokowi dari rakyat. Salam dari saya, Niko Silalai. People Power. Untuk para penjilat bohir yang sedikit-sedikit teriak lengserkan Pak Jokowi. Beta pemuda dari pelosok NTT, beta tantang kalian coba lengserkan Pak Jokowi dari kursi kepresidenan sebelum masa jabatannya selesai. Supaya beta mau lihat jago kalian itu sampai di mana. Kalian itu hanya lalat-lalat politik yang suka buat gaduh. Suka bawa penyakit dalam negara ini, jadi jangan merasa diri paling hebat untuk melawan kehendak Tuhan yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Dan supaya kalian tahu, Pak Jokowi itu dibikin oleh 86 juta rakyat Indonesia. Jadi sadar diri kalau kalian itu hanya secuil lalat politik yang tidak berguna. Kalaupun berguna, kalian itu hanya berguna bagi para bohir, bukan berguna bagi kemajuan bangsa, karena rakyat yang inginkan kemajuan sudah pasti mendukung Pak Jokowi. Tiap hari teriak lengserkan Jokowi, pulangkan Jokowi, maksulkan Jokowi. Lalu kalian mau presiden yang seperti apa? Apakah presiden yang suka korupsi? Atau presiden yang hari ini kalian teriak terus besok hilang? Kalau mau dibilang kalian itu berpendidikan tinggi, harusnya paham kalau seorang presiden lengser di tengah jalan, maka sudah pasti yang pimpin negara ini bukan kalian. Bukan juga bohir kalian, tapi wakil presiden saat ini yang akan mengisi jabatan tersebut. Dan kalau wakil presiden tidak mampu atau ikut lengser juga, maka yang akan pimpin roda pemerintahan adalah 3 menteri, yaitu menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Bukan kalian, jadi jangan berhalusinasi tingkat dewa. Sama seperti kata Pak SBY, sampai lebaran kuda pun mimpi kalian itu tidak akan tercapai. Jadi daripada kalian trek-trek yang tidak jelas, mending biarkan Pak Jokowi menjalankan masa jabatannya hingga selesai sesuai konstitusi. Menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket.
DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir, menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Untuk kakek Amin Rais, beta mau sampaikan bahwa meskipun Anda bergelar profesor, tapi beta bisa katakan bahwa Anda itu dungu. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena kalau Anda menuntut DPR menggunakan hak angket untuk memakzulkan presiden, maka itu menunjukkan bahwa Anda itu tidak paham apa itu hak angket DPR. Hak angket DPR itu digunakan untuk menyelidiki suatu undang-undang, menyelidiki suatu kebijakan, bukan untuk memakzulkan presiden. DPR itu hanya bisa mengusulkan pada MPR karena DPR sendiri tidak bisa memakzulkan presiden, jadi jangan ngaruh kalau bicara. Dan kalau Anda menyayangkan sikap DPR yang mengabaikan aspirasi Anda, maka pertanyaannya, kelompok Anda yang keluar-keluar makzulkan Presiden Jokowi itu berapa suara sehingga Anda protes pada DPR? 100 suara saja tidak sampai kok, ini gayanya memakzulkan presiden pilihan 86 juta suara. Dan supaya Anda tahu, penyampaian aspirasi terbesar itu lewat pemilihan umum. Dan penyampaian aspirasi lewat pemilihan umum telah menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terpilih dari asas kedaulatan rakyat. Lalu Anda rakyat dari mana sehingga keluar-keluar memakzulkan presiden yang lahir dari suara rakyat Indonesia? Pak Jokowi itu duduk di kursi kepresidenan karena dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dan itu sah sesuai konstitusi, sesuai undang-undang dasar kita yang mengatakan bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat Indonesia. Jadi jangan macam orang mabok lem aibon kalau bicara. Lucunya lagi, Anda cabut mandat pada Pak Jokowi agar tidak lagi menjadi presiden. Pertanyaannya, sejak kapan Anda coblos Pak Jokowi sehingga Anda cabut mandat? Anda itu bukan lagi ketua MPR sehingga Anda punya kekuasaan untuk mencabut mandat, apalagi mencabut mandat 86 juta suara yang dipikul oleh Pak Jokowi. Dan kalau kita bisa sarankan, lebih baik Anda itu yang cabut dari negara ini untuk pindah ke Somalia dan bisa jadi pemimpin sana. Tapi pemimpin bajak laut, apakah Anda sanggup? Kenapa beta sarankan seperti itu? Karena beta mewakili 86 juta rakyat Indonesia yang telah memilih Pak Jokowi dengan tegas mengatakan mosi tidak percaya pada orang yang bernama Amin Rais. Orang yang bernama Amin Rais tidak punya etika dalam berbangsa dan bernegara karena suka memprovokasi rakyat untuk buat kegaduhan. Jadi daripada Anda buat kegaduhan di bumi pertiwi, mending Anda bersama HTI dan FPI bergabung dengan bajak laut Somalia untuk buat kegaduhan di Laut Somalia. Karena kami mayoritas rakyat Indonesia masih memberikan mandat pada Pak Jokowi untuk memimpin negara ini. Bahkan kami kalau bisa memberikan mandat pada Pak Jokowi untuk memimpin negara ini hingga 2029. Menanggapi Amin Rais yang sering memprovokasi masyarakat untuk membuat kegaduhan, Mumtaz Rais yang adalah anak kandung dari Amin Rais mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi air untuk menyiram api yang ditaburi oleh Amin Rais. Jadi gini, Pak Amin ya, itu kan selalu meyakini bahwa Pak Amin dengan kelompoknya Pak Amin hari ini ya, hari ini kan nggak tahu itu apa Panhalu tadi itu kan
punya rumusan yang lebih bagus daripada pemerintah gitu loh. Nyatanya itu kan nggak pernah ada. Jadi kalau orang ngeritik ya itu memang lebih mudah daripada yang dikritik. Kayak pemain bola ya, orang nonton bola itu pengamat itu pasti selalu lebih pintar daripada pemain bolanya gitu loh. Mereka tapi nggak pernah punya solusi gitu loh. Jadi yang begitu itu biarkan saja, karena kita akan menggunakan karya sebagai bukti. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu lah Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Jadi apalagi ditambah dengan politik yang gaduh pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu. Jadi ini ngasih api nih, aku siram air gitu loh. Ini ngasih api lagi, aku siram air gitu. Aku insya Allah akan siram sebanyak-banyaknya agar reda gaduh-gaduh politik itu. Sudahlah ya. Jadi kita bahu membahu, rangkul merangkul, gandengan tangan semua komponen bangsa. Sakit hati para haus kekuasaan pada Presiden Jokowi sepertinya sudah menjadi darah daging sehingga sampai saat ini mereka pun tak henti-hentinya membuat kegaduhan dalam bangsa ini. Dan salah satu program unggulan mereka dalam membuat kegaduhan adalah membayar para bakteri negara seperti Amin Rais, Mahasiswa dan para penjilat lainnya untuk menggaungkan narasi lengserkan Presiden Jokowi. Tentu narasi tersebut tak mampu membuat Presiden Jokowi lengser dari kursi kepresidenan, namun narasi tersebut mampu mendoktrin sebagian masyarakat Indonesia untuk membenci Presiden Jokowi. Karena narasi yang sering dibangun oleh para kaum sakit hati adalah narasi provokasi yang disertai dengan bumbu-bumbu hoax. Untuk Bapak Kapolri, beta adalah salah satu rakyat yang menginginkan negara ini damai, tentram, nyaman. Meminta dengan hormat pada Bapak agar mengambil sikap tegas pada para provokator yang suka menanamkan rasa kebencian pada rakyat untuk maksulkan Presiden Jokowi. Kenapa harus mengambil sikap tegas? Karena kalau dibiarkan, rasa kebencian itu akan semakin membengkak. Entah itu kebencian antara rakyat dengan rakyat dengan pemerintah, itu bisa terjadi dan itu tidak baik untuk negara. Lalu apakah mau dibiarkan? Meskipun negara kita ini adalah negara demokrasi, tapi punya batasannya. Jadi jangan biarkan para provokator itu untuk terus-menerus berkembang biak. Apalagi demokrasi itu berpihak pada kesepakatan mayoritas suara. Dan mayoritas suara rakyat Indonesia yang menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Jadi sebagai aparat keamanan yang ada di negara ini, seharusnya Bapak mementingkan demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, bukan demokrasi dari segelintir orang yang suka provokasi. Halo Pak Amin Rais, nggak henti-hentinya antum itu ngejalimin pemerintah, khususnya Pak Jokowi. Seruan people power, kayak orang nggak ngerti hukum aja. Undang-Undang Dasar 45 itu udah diamandemen, nggak ada people poweran. Antum itu memprovokasi keadaan, akhirnya orang turun kayak kami ini orang bodoh, akhirnya ikut terprovokasi, turun ditembak-tembakin, lalu ditangkepin, siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Itu akibat apa? Provokasi yang orang seperti Bapak Prof ini, gitu loh, yang kami duga itu memprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais, Profesor, Doktor Amin Rais, stop memprovokasi. Pak Jokowi itu bekerja, diprovokasi terus masyarakat. Bagaimana bisa membangun maksimal kalau diprovokasi terus? Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, tolonglah, sudahlah. Saya juga korban provokasi waktu zaman Pilpres Pak Prabowo kemarin. Ya, diprovokasi lah, inilah begitu loh, macamnya Cina mau menguasai Indonesia lah begini-gini. Akhirnya anggota saya banyak yang ketangkep. Siapa yang ngeluarin? Nggak ada. Ya, ingat sejarah kelam 2019 Pak Amin Rais. Kami udah bukan orang bodoh lagi. Kami nggak mau terprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais. Orang pada mau nyari makan. Udah sadar Pak, udah tua. Tobat Pak ya. Tuntutan dari masyarakat banyak kami, tidak banyak ya. Kalau cuma sekedar turun BBM, turun harga TDL, turun harga PAP dan sebagainya, itu hanya runtutan sepele. Yang paling penting adalah turunkan para penguasa laknatullah itu yang paling penting. Hai para pembenci yang mengeluh lapar di saat kalian sedang makan uang rakyat. Hai para pembenci yang mengeluh haus di saat kalian sedang minum keringat rakyat. Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami menikmati pelepah pisang? Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami kekurangan air?
Kalian mengadakan demo untuk kepentingan para elit, tapi kalian tak pernah demo untuk anak-anak kami yang jauh dari kata elit. Kalian mengkritik untuk kepentingan para haus kekuasaan, tapi kalian tak pernah mengkritik untuk rakyat yang mengalami kesusahan. Tak puaskah kalian selama ini dimanja, sehingga kalian selalu saja berteriak minta keadilan? 73 tahun kami bernaung di garis ketertinggalan, tapi apakah kalian merasakan kesusahan kami? Siapakah yang serakah di antara kita, hai Timur dan Barat, sehingga kalian menuntut keadilan pada sosok pemimpin tangguh yang baru saja melirik kami di Timur yang hampir rapuh? Keringat Jokowi menetes di seluruh Nusantara, tapi keluhan kalian menggema di ibu kota Nusantara. Mampukah kalian hidup seperti kami di Timur Indonesia yang selama 73 tahun tak pernah diperhatikan? Kebijakan Presiden Jokowi tak sehebat fitnahan Rizal Ramli, kinerja Jokowi tak segaring otak Rocky Gerung, dan prestasi Jokowi tak seindah nyinyiran Fadlizon. Tapi, apakah kalian buta dengan semua pembangunan yang ia bangun? Kalian seperti orang munafik yang menghidupkan keadilan dengan cara membunuh kebenaran, yang membungkuskan diri dalam selimut oposisi agar dianggap pahlawan. Sedihnya Ibu Pertiwi melihat pengkhianat bangsa zaman sekarang. Dengarkanlah seruan ini, hai para kaum sakit hati. Dari bumi Flobamora, tempat berdirinya patung Jokowi, kami, rakyat NTT, akan selalu bersama Presiden Joko Widodo. Tetapi apabila ada niatnya kelompok-kelompok tertentu yang berniat untuk menghancurkan, menurunkan